Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan telaah pada kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karya dari Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala wa mata'ana bi tuli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, di pembahasan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan saat seseorang sedang makan atau minum. Kemarin kita sudah menyebutkan ada 3 nih, nggak salah, atau 4 ya. Yang pertama, hendaknya kalau kita mau makan, kita mendahulukan orang yang lebih tua atau lebih memiliki ilmu, atau orang yang memang secara strata lebih dihormati. Bukan strata sosial ya, tapi secara usia, secara kapasitas ilmu dia lebih dihormati. Ini menjadi salah satu adab yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, hendaknya tiap orang itu ketika mau makan ridho dengan apa yang disajikan, tidak mencari apa yang tidak ada. Ya, ini adab yang kemarin sudah kita bahas. Soalnya kebiasaan kita lah ya, disuguhi endok, kok mau endok tok, nanti kerupuke. Disuguhi pitik, kok mau pitik tok, endi tempene. Nah, sering seperti itu. Itu kan seolah-olah kita tidak ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka weslah, apa yang disuguhkan ya udah, ndak usah banyak komentar, makan. Nek nggak seneng, wes ditinggalkan gitu saja. Ndak perlu terus kemudian kita sampai menghina makanan itu. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, hendaknya kita membaca asma Allah dengan mengucap bismillah atau membaca doa Allahumma barik lana, sing terus kemudian biasa kita lantunkan sebelum kita makan itu dengan niat apa? Satu, agar makanan yang akan kita konsumsi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dijauhkan dari setan. Dan yang ketiga, agar Allah memberikan kelancaran bagi prosesi makan kita. Yang pertama, berkah makanan itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita akan menghasilkan energi. Energi itu bisa kita gunakan untuk menghamba secara penuh total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah digunakan untuk bermaksiat, berbuat kemungkaran, atau malas-malasan dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar dijauhkan dari setan, karena memang setiap kali kita membaca bismillah, setan itu akan menjauh dari kita dan tidak mendapatkan bagian dari makanan yang kita konsumsi. Sehingga dulu kemarin kita sampaikan, beberapa mubalik, beberapa ustadz itu menceritakan tentang setan-setan yang memiliki tubuh kurus, kering kerontang, karena dia tidak pernah mendapatkan bagian makanan dari orang yang dia ikuti. Makanya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kalau kalian makan suatu makanan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Nek misalnya dia lupa sehingga tinggal satu suap, kok dia baru ingat, maka dia tetap dianjurkan membaca bismillah. Tapi ada tambahannya, bismillahi awwalahu wa akhirah, atau dalam riwayat yang lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan akhir. Nek lali, ya sudah disampaikan di akhir. Dengan demikian, ketika di depan setan itu ikut makan barang kita, dia akan memuntahkan semua makanan yang sudah dikonsumsi karena kita kemudian mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun demikian, dia akan menambah keberkahan. Makanan satu yang seharusnya cukup untuk satu orang, ditambah dengan membaca asma Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Karena apa? Semua itu dengan wasilah bismillah.
Ya. Dan yang terakhir, kita juga meminta kepada Allah agar prosesi makan kita itu dilancarkan. Ya, nek mangan iwa yo bargak keselak misalnya. Bargak apa jenenge? Nyangkut rinang tenggorokan. Nah, itu kan perkara yang cukup menyakitkan meskipun nek saiki ya wis jarang terjadi lah. Soalnya uang yang api goreng itu dipresto dhisik. Bar rine. Biyen mangan iwak belo iku sing paling susah yo rine. Nah saiki sampean coba iwak belo sampean presto, wis sampean pangan sak ririne iso. Seperti teknik yang diterapkan untuk para peternak ikan bandeng. Iwak bandeng iku lah awake harine yo. Nah, tapi itu semuanya tidak berarti ketika dia dimasak presto. Ya. Nah, dipres gitu ya, diberi tekanan sehingga kemudian tulang-tulangnya itu menjadi lunak semuanya. Itu beberapa adab yang kemarin kita sudah pelajari. Dan terakhir, ini kita ulangi saja, yang nomor 4 adalah an yakula bi salasati asabi'a min yadihil yumna. Hendaknya ketika makan itu menggunakan 3 jari yang berasal dari tangan kanan. Wa an yusaghira al-luqmah, hendaknya makannya itu memperkecil puluhan. Puluhane ojo gede. Ya. Wa yujidal madgha, lalu memperbaiki ini apa jenenge? Mengunyah. Nah, wa an yaqula mimma yalihi min hafatil ina ila min wasatihi, dan hendaknya dia memakan dari apa yang ada di depannya, mulai dari pinggir-pinggiran pinggir-pinggiran piring, pinggir-pinggiran nampan, dan tidak memulai langsung dari tengah-tengahnya. Ya, jadi di sini ada beberapa poin sekaligus. Yang pertama adalah makan dengan menggunakan 3 jari dari tangan kanan. Ini sekali lagi, konsep ini hanya berlaku untuk makanan-makanan yang memang bisa menggunakan 3 jari. Contoh, kalau zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanannya adalah kurma. Bisa kurma itu diambil dengan 3 jari, bahkan 2 jari pun bisa. Yang kedua roti itu nek sampeyan suwek, yo iso menggunakan 3 jari. Dan para ulama itu kemudian sebagian mengatakan nek wis mangan yang lebih kecil daripada itu, maka kelaziman untuk menggunakan 3 jari ini tidak berlaku lagi. Contoh sampeyan mangan sego. Mangan sego itu sudah tidak berlaku lagi menggunakan 3 jari. Soalnya nek sampeyan mangan sego mbarek telung driji repot. Apa maneh nek segone sego koyok sego goreng, sego pero, dijupuk, prutul, jupuk, kan nggak iso. Dan ini akan menghabiskan waktu. Maka para ulama nek makan nasi atau yang semisal dengannya itu ya boleh menggunakan lebih dari 3 jari. Pun disesuaikan, jika makanannya berkuah ya tidak mungkin pakai 3 jari. Jadi disesuaikan, ini bukan merupakan sebuah kelaziman sehingga nganggo telung driji menunjukkan bahwasanya dia tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak seperti itu juga. Kemudian yang kedua, tasghirul luqmah, memperkecil puluhan. Jadi ketika mengambil nasi itu ngambilnya yuk sedikit-sedikit gitu ya, tidak terus kemudian dicowaprok ngene, dikopel-kopel, dipowangan ngene, enggak. Nah, seperti yang biasa kita lihat di sebagian mungkin masyarakat yang ada di wilayah Asia Selatan misalnya, ya itu kan biasanya luqmahnya, puluane, cawuane itu masak kepel-kepel. Dan sebagian orang Arab itu juga makannya seperti itu, segong ini dikopel-kepel ini, makanya seperti itu, ya ndak ditasghir, diperkecil ininya, cawuane. Wa yujidal madgha, dan hendaknya memperbaiki cara mengunyah. Ya, nek dulu kita pas kecil itu nek bisa mengunyah itu sampai ping 30. Bahkan sekarang itu ada model diet dengan memperbanyak mengunyah. Seperti itu. Cuma nek sampean mangan 30 apa mengunyah bahasa Jawane apa ya? Yes, mengunyah ya. 30 itu kadang-kala ya lama. Ya, saman mangan isok setengah jam dewe. Makanya dulu para ulama itu, sebagian ulama termasuk kalau tidak salah Imam Nawawi itu tidak terlalu senang mangan sego, mangan daging barang nggak terlalu senang. Senengane mangan roti. Soalnya roti gak dikunyah ya isok ajur dewe. Nah, karena apa? Waktunya itu habis dipakai untuk menulis membaca. Uripe kok ngono tok. Ya, hidupnya cuma begitu saja. Wis tak mikir apa-apa blas.
Gak mangan gak ya wis sing penting iso nulis. Makanya beliau kan umurnya tidak panjang. Sekitar 38-39 tahun sudah meninggal dan belum sempat menikah. Ini yang namanya jomblo berkualitas ini. Ya. Nek sampean memutuskan untuk menjomblo ya harusnya melebihi Imam Nawawi. Nek gak koyo Imam Nawawi nah cepet-cepet nikah ae. Masalah sing kene mau sing teko sing turu iki mesti wis mengarah. Semua mengarah kepada satu orang guys. Gitu ya. Jadi ketika kita koyo abot koyo dadi Imam Nawawi, koyo dadi Imam Ibnu Taimiyah, nikah ae lah. Nikah gak nikah ya padha wae. Tidak seberkualitas itu. Tapi kalau misalnya sampean seberkualitas itu nggak nikah pun ya nggak apa-apa. Karena fokusnya memang di ranah ilmu. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat wa an yakula mimma yalihi. Nek isok mangan itu dari apa yang ada di hadapan kita pas. Nek sampeyan mangan dhewean, maka mangane iku teko pinggir piring. Ojo langsung nyawuk nang bagian tengah. Makan dari pinggir, makan dari pinggir, makan dari pinggir. Tanjakan ya koyo ngono. Sampeyan tanjakan ya, iku njupuk ya teko pinggir, nengah. Kayak ngono. Ojo langsung kawitan jupuk langsung jupuk bagian tengah. Nah, kenapa itu kok terus kemudian dikatakan oleh Nabi? Ayo kita baca hadisnya, dalilnya satu persatu. Yang pertama diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi." Saya pernah melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Nah, makan beliau menggunakan 3 jari itu ya mergo status kondisi makanannya sesuai untuk diambil dengan 3 jari itu. Faida faragha laiqaha. Ketika beliau selesai, beliau akan menjilat tangannya. Ya, yang bekas digunakan untuk makan tadi. Ini nanti kita sebutkan di bagian akhir sebab-sebabnya. Yang kedua hadisnya diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah yang menceritakan kuntu gulaman fi hajri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kecil saya hidup di dalam di bawah tanggungannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini kan anaknya Abu Salamah. Ibuke jenenge Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran di musibah yang menimpaku, kematian suamiku ini, wa akhlif li, dan berikanlah aku pengganti khairan minha, yang lebih baik daripada Abu Salamah. Pada waktu itu Ummu Salamah mengingkari doa ini. Koyok-koyok gak percaya. Karena apa? Begini, iya sih ini oleh ganjaran insya Allah gak jadi masalah. Cuman ada ndak sih orang yang lebih baik ketimbang Abu Salamah? Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih baik dari Abu Salamah. Begitu masa iddahnya selesai, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memerintahkan Nabi untuk menikahi Ummu Salamah. Kenapa kok pada saat itu Ummu Salamah agak mengingkari doa ini? Karena dalam bayangannya tidak ada manusia biasa yang lebih baik ketimbang Ummu Salamah. Tidak memasukkan Nabi, karena Nabi itu sudah tidak perlu diikutkan dalam doa-doa yang diharapkan, begitu ya kembangannya. Karena tidak mungkin lah, mosok saya kok mau nikah sama beliau, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya justru doa ini menjadikan beliau kemudian dinikahi oleh Nabi yang dalam aspek apapun lebih baik dari Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Maka tidak ada salahnya kalau terus kemudian dalam musibah-musibah yang kita alami, kita kemudian memperbanyak doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ketika menikah dengan Kanjeng Nabi, Ummu Salamah ini membawa anak jenenge Umar bin Abi Salamah. Cak cilik, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, Umar ini menceritakan, dulu ketika saya berada di bawah naungan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Setiap kali makan tanganku iki gretel jelan titi ne nampan yang akan dipakai untuk biasakan bocah cilik. Faqala li Rasulullah, lalu Kanjeng Nabi memberi nasihat kepadaku, ya gulam, nak, samillah, moco bismillah, wakul biyaminik, ojo lali mangan nganggo tangan, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu paling dekat denganmu.
Tangane ojo gretel, tangane ojo pating celentang terus kemudian mengambil makanan-makanan yang ada di tengah, makanan yang ada di jauh. Apalagi nek makan seperti itu kan relatif lauknya kan sama. Nek pitik yo pitik kabeh, nek iwak yo iwak kabeh. Jadi nggak iso milih. Wis makan yang ada di depan. Lalu Umar menceritakan famazalatil katimati ba'du, dan pesan Kanjeng Nabi ini saya jadikan sebagai gaya makan saya setelah itu selamanya. Ya. Nah, perintah ini terus kemudian mengajarkan kepada kita untuk memakan dengan apa yang ada di hadapan kita. Ya, nggak langsung ngambil nih tengah. Kemudian hadis lain diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, la yaqulanna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadun minkum bishimalih, jangan sampai salah satu di antara kalian itu makan dengan menggunakan tangan kiri, wala yashrabanna biha, dan jangan sampai kalian meminum dengan menggunakan tangan kiri. Karena apa? Fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu biha, mergo sing jenenge setan iku mangan ngombe dengan menggunakan tangan kiri. Nah ini ya, sepele ya, sangat sepele, cuman ya saking sepelenya sampai sering diremehkan dan tidak dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat kita lah ya. Kita tetap berusaha, cuman ya, mungkin kadang lupa, kadang ini. Nah ini perlu terus diingatkan ya, makan menggunakan tangan kanan ini, menggunakan tangan kiri itu wis diwanti-wanti, janganlah ojo sampai mangan apa saja, makan yang paling sederhana sampai makan yang besar, jangan menggunakan tangan kiri. Bahkan sekedar mangan lombok kancane gorengan wis ojo tangan kiri ya. Apalagi mangan kerupuk sebagai konco sego ojo tangan kiri ya. Bahkan dalam table manner yang terakhir kita ceritakan kepada sampeyan ya, tahun 2024 terakhir saya belajar table manner itu karena yang ngajarkan tahu kita semuanya adalah gampangannya dai begitu ya, mubalik ustadz begitu. Jadi ketika beliau mengajarkan itu, ingat ustadz, ketika table manner saya tahu bahwasanya kita tidak boleh makan pakai tangan kiri. Tapi kalau makan steak, tolong perhatikan ini ya. Jadi kalau makan steak, garpu tetap di tangan kiri, peso di tangan kanan. Garpu ditusukkan kemudian dipotong menggunakan tangan kanan. Lalu setelah itu tolong diletakkan pesonya, garpunya dipindah ke tangan kanan baru dimakan. Ya, itu adalah table manner. Tetap meskipun nanti kalau dilihat orang barat yang membuat manner ini, yang membuat adab ini ya tetap kurang pas. Cuman harus tetap kita sesuaikan dengan aturan kita sendiri. Ya, karena tidak mungkin kita terus kemudian tangan-tangannya jek nyekel peso kemudian garpunya dimasukkan ke dalam mulut untuk menyuapkan daging tersebut, kan tidak mungkin. Ya, kita letakkan pesonya di sebelah plate-nya itu, terus kemudian kita pindah baru kita makan. Nah, itu terakhir table manner yang saya pelajari, dan ketika menjelang perpulangan benar dipakai itu, karena kita akhirnya diajak ke restoran, kebetulan makan steak. Tapi steaknya karena saya tidak berani makan steak daging di situ, saya pilih steak ikan. Milih steak iwak. Wadiah balik. Soalnya nggak yakin dengan status kehalalan dagingnya tersebut. Jadi tidak apa-apa lah. Kalau mangan steak iwak, kebetulan iwak koyoke luwih larang ketimbang dagingnya. Seperti itu. Jadi makan dengan tangan kanan ini masih menjadi satu hal yang susah untuk dipraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun secara teoritis itu gampang. Termasuk yang kemarin sering kita kritisi itu adalah kebiasaan sebagian orang ngerokok numpak sepeda motor. Iku pasti rokokane nganggo tangan kiwa. Wis gak ngira nganggo tangan tengah. Ya piye nganggo tangan tengah wong tekene cekelan gas. Gak mungkin kan? Seperti itu. Dan rata-rata orang yang ngerokok itu ya gak tahu maca bismillah sak durunge rokokan. Nah, nyumat Koreaan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Gak tahu wis. Dan rokokane kemungkinan nganggo tangan kiwa. Makanya kita selalu mengatakan, bapak-bapak, nek jenengan memang masih ngerokok, mbok yo ya, nek iso aja ngerokok mbarek numpak sepeda motor. Ya, karena jenengan pasti akan melanggar aturane Kanjeng Nabi, terlepas dari hukum rokok ya. Yang ingin kita pastikan dulu itu jenengan nggak merokok pakai tangan kiri.
Selain itu, merokok saat mengendarai sepeda motor itu juga berbahaya buat pengendara yang lain. Latune jenengan kadang kala ngeloncat mengguri miber, gak ono sing ngerti, engko nyulek motone wong, nah wonge tiba sampean enak-enakan nglanggel, gak ngerti apa-apa padahal gurine jenengan wis kecelakaan gara-gara latune jenengan. Seperti itu. Jadi ini harus diingatkan karena kebiasaan masyarakat kita dalam hal-hal ini susah untuk dirubah. Makanya harus terus diingatkan. Selain itu, yang lebih memiriskan adalah ketika sebagian bapak-bapak mbarek numpak sepeda motor, rokokan, ning ngarepe goncengno anake. Ya Allah, kok ono wong kaya ngono. Aku mau mikir, sing jenenge ngerokok ning ngarepe bocah cilik itu gak apik cah. Iki wis gak apik. Sepedaan motor nganggo tangan kiwa, la haula wala quwata illa billah. Ini double pelanggaran nih, bahkan triple pelanggaran nih. Ya, maka jangan sampai itu adalah salah satu adabnya setan, kebiasaannya setan ketika mereka makan atau minum. Diceritakan oleh Salamah ibnul Aqwa, beliau mengabarkan anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Suatu ketika ada seorang laki-laki makan di samping Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, lalu Nabi menegur, mangan niku nganggo tangan tengen yo. Qala la astati, kula mboten saged kok Kanjeng Nabi. Qala lastatata. Enggak iso. Itu jarine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soale napa lho, pancen kula mboten saged. Kula niki wong kidal. Mboten saged mangan ngangge tangan tengen. Gak iso jarine Kanjeng Nabi. Ma mana'ahu illal kibr. Sampeyan ngomong koyo ngono ku bukan karena pancen sampeyan gak iso, tapi mergo sampeyan sombong. Sak kidal-kidale wong nek mangan kira-kira iso enggak nulis sampeyan apa mangan nganggo tangan tengen. Iso. Ya, iso. Gak mungkin gak iso. Ya, sakit dal-kidale wong karek ngangkat ngene tok bae. Mosok gak iso cah ngangkat kaya ngono. Iso. Cuman kadangkala wong itu tidak mau melakukan karena apa? Karena kiber. Karena rasa sombong. Ya. Qala fama rafa'aha ila fihi. Kemudian setelah itu dia mencoba untuk menggunakan tangan kanannya untuk makan dan memang bisa. Akhirnya iso. Panjene iso. Sakit kidal-kidalnya orang loh ya. Tangan kanan tetap bisa selama naudzubillah min dzalik ya. Selama tangan kanan ini gak kena apa jenenge penyakit yang berbahaya misalnya, stroke misalnya, naudzubillah ya, teman naudzubillah. Nah, jangan sampai dapat ujian dari Allah yang seperti itu. Tetap bisa, diangkat ya diangkat, makan ya makan. Seperti itu. Kemudian diceritakan juga dari Ibnu Abbas, qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al barakatu tanzilu wasatot ta'am. Lah ini kenapa kok terus kemudian kita kalau makan itu jangan mulai teko tengah, ojo dimulai teko tengah tapi teko pinggir, semakin suwe semakin entek baru pergi ke tengah. Karena apa? Karena barokai Gusti Allah Subhanahu wa taala itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi wala takulu min wasatihi, maka mulailah dari pinggir. Berkah itu disimpan yang terakhir. Mergo nek sampeyan wis langsung jupuk, iku panganan wis entek barokai. Jadi setiap suapan sebelum kita kemudian memakan keberkahannya itu juga mengandung keberkahan. Ya, karena keberkahan masih ada di piring itu gampangannya nyetrom. Untuk setiap suapan yang kita lakukan. Tapi sampai nek jupuk teko tengah belek dijupuk kabeh, wah entek wisan. Hilang barokah panganan itu. Ya. Nah, maka penting untuk terus kemudian mengamalkan adab-adab ini. Termasuk begini teman-teman. Keberkahan itu kadangkala ada di bagian-bagian akhir dari suatu makanan. Kalau ceritanya salah satu sahabat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu as-sufal. Kalau tidak salah ininya redaksinya. Ya, apa itu as-sufal? Katanya sebagian ulama, akhirut ta'am itu adalah bagian akhir dari sebuah makanan. Maka Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok tadi sampai menjilati tangan atau bahkan nek menggo piring ya menjilati piringi, karena beliau itu husnudzon bahwasannya barokah panganan itu ada justru di bagian akhir.
Sampeyan mangan nganggo piring ngono ya. Lah kok ana nyiso sak upo nang piringe sampeyan. Lho, ojo-ojo sak upo iki justru sing barokah. Maka jangan pernah tinggalkan ambil pangan. Ya, ana upo nempel nang drijine sampeyan. Jilat, karena barangkali keberkahan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari upo sing nempel ning drijine awak dhewe. Nah, ini kan sebenarnya salah satu kebiasaan adab yang sampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sebenarnya untuk keberkahan ya, tapi juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya makanan. Sesedikit apapun, seremeh apapun makanan itu tetap merupakan nikmat dari Allah yang tidak boleh disepelekan. Nah, sayangnya sebagian dari kalangan kaum muslimin itu tidak sadar dengan konsep ini, sehingga kadangkala masya Allah, pemana ini ada dua pengusaha F&B kan, pengelola Mas Gian sama Mas Fuad ini kan, bisa dilihat orang kalau di mana mola, di aula, di mana saja ya, di warung-warung, di restoran-restoran makan roto-roto nyiso. Dari katakanlah 100 pengunjung sopo sing bener-bener rawesi piring, mungkin bisa dihitung dengan jari tangan, tidak lebih dari 10%. Kebanyakan menyisakan ya, kecuali ya sing gak pancen gak iso dipangan, misalnya ono sampeyan ketemu balungan yo gak iso dipangan kan, yo gak usah dipangan ya. Cuman beberapa hal yang masih bisa dikonsumsi ojo dibuang. Apalagi nek sampean terus kemudian manggon nih Arab ya, terutama di Arab Saudi. Itu sampai sebagian ulama itu waktu nek wayahe khutbah Jumat mengomentari tentang kebiasaan buruk sebagian orang Arab Saudi yang suka membuang makanan. Lho piye gak dibuang? Sampeyan bayangno wong sak nampan gede, iku dikelilingi wong telu wong papat. Gawe wong Indonesia wong 10 lho gak entek. Ya pasti 4 orang gak bakalan habis. Nah, ketika tidak habis, iki diapakan? Dibuang. Salah satu dosen saya, dosen antropologi Islam saya, ya, itu beliau mengatakan seandainya makanan 1 hari, sisanya orang se-Arab Saudi itu dibuang misalkan ke Indonesia, itu cukup untuk memberi makan orang-orang fakir miskin. Berarti itu kan saking banyaknya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Saya mendapatkan cerita dari beliau. Beliau itu juga mustasyarnya Dewan Malaki. Jadi salah satu dewan pertimbangan kerajaan. Makanya tahu informasi-informasi seperti itu. Ya, bisa dipakai untuk makan. Bayangkan 1 hari cukup untuk memberi makan fakir miskin orang Indonesia 1 tahun. Kayak begitu. Berarti saking banyaknya orang membuang makanan di sana, sehingga kerugian yang ditimbulkan itu cukup besar. Ini kalau dilihat dari sisi ekonomi kan tentu tidak bagus, ya kan? Sehingga hal yang seperti itu sejak awal kemudian diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi kepada kita dan tidak kita lakukan. Kemudian yang nomor 5 di antara adab-adab makan yang perlu kita ketahui adalah alla yanfukha fit ta'amil har, hendaknya tidak meniup makanan yang masih panas. Wa allayat amahu hatta yabrud, dan jangan dimakan sampai dia agak dingin. Nah, ini juga salah satu adab. Cuman gawe wong Indonesia nek gak panas iku gak mantep sih. Mangan bakso nah, gak panas iku gak enak. Soalnya apa? Lawane es degen sih. Gak enak gak. Ya ojo terlalu sing panas. Wis dibiarkan hangat yang kemudian kalau dimakan itu tidak membahayakan kita, tidak membahayakan lidah kita, apa ladas ilate sing kena panas itu loh, apa jenenge. Jadi ndak usah terus kemudian kalau panas ditiup, dan dibiarkan saja, tunggu 1-2 menit 3 menit, insya Allah sudah lebih hangat. Ketika hangat itu boleh terus kemudian dikonsumsi. Dan dari informasi dokter spesialis yang saya dengar kemarin ketika ketemu dengan salah satu dokter spesialis bedah saraf kalau tidak salah, itu beliau mengatakan bahwasanya nasi, termasuk nasi ya, nasi
Yang paling baik itu dimakan dalam kondisi dingin, duduk hangat. Ya. Apalagi angetnya itu berasal dari Meksiko atau rice cooker. Itu tidak seberapa recommended. Yang direkomendasikan adalah biarkan nasi itu dingin. Ya, kalau misalkan kita mau makan, dikeluarkan dulu dalam keadaan hangat ya. Terus kemudian jangan disimpan di rice cooker. Nah, kalau orang dulu, seingat saya ketika saya masih kecil, itu mbah saya itu kalau ada makanan pasti ditutup nganggo tudung. Ya, nah tudung itu lebih bisa menjaga suhu di makanan ini, tapi secara alamiah. Ya mungkin tidak terlalu panas, tidak terlalu hangat, tapi juga tidak terlalu wanyap gitu loh. Bahkan beliau mengatakan terus kemudian, nek bisa kalau makan itu segone metu teko kulkas. Dulu kan gitu. Yes, dokter spesialis percaya gitu saja. Jadi makan nasi hangat itu yang dihangatkan dengan rice cooker itu menurut beliau tidak terlalu baik. Ya, mending kalau mau makan makanan yang nasi yang dingin lah. Cuman awak dhewe iki memang apalagi nek isu-isu nek segone gak panas iku koyo gak enak ngono lho, gak mantep. Isu-isu kudune segone panas, ana sambele, terus kemudian ya semesti yo barek endok tok gak apa-apa. Sing penting segone panas ana sambel wis. Seperti itu. Makanya kan kita seperti itu. Ini daerah sini lah ya. Atau nek pengen menjaga suhunya tetap hangat ya didekek nang apa? Termos. Apa jenenge, Mas? Sing sampean gawe sarapan gratis lho. Apa termos sing gede lho. Sing buat nasi itu lho. Nah, itu. Ojo didekek nang rice cooker. Ya, seperti itu. Jadi jangan ditiup nek mangan mie ojo disebuli dhisik. Ya, nganggo kipas iso. Ya, menggunakan kipas bisa. Kemudian yang nomor 6, idza saqata minhu syai'un. Nek misale panganan sampeyan iku ana sing cicir, fala yatruku, mengko aja dijarno, aja ditinggal bal ya'khudhuhu wa yumitu anhul adza. Cicir nek selama bisa diambil, ambil. Nek kotor, bersihkan bagian yang kotor. Nek seisok dipangan, makanlah. Itu anjuran dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum 5 menit. Nah, istilah ada belum 5 menit itu, lah memang aturannya Kanjeng Nabi. Ya kecuali nih ciciri itu cicir yang terus kemudian tidak mungkin terselamatkan, misalnya sampeyan mangan dawetnya cicir, ya wis gak usah dijupuk cak. Ya, sing wis cicir ya cicir. Engko nek sampeyan jupuk sampeyan ya enggak iso karena itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ya. Tapi selama masih bisa diselamatkan, masih bisa dibersihkan, masih memungkinkan untuk dikonsumsi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sebenarnya setan itu akan membersamai kita dalam seluruh urusan kita. Ya, dalam seluruh urusan kita. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai setan itu ikut-ikutan ketika kita makan. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu, apabila makanan milik salah satu dari kalian itu jatuh, falyumit makana biha min adza. Nek bisa, ini nek bisa ya. Nih, jangan sampai disalah pahami. Nek bisa itu dibersihkan bagian yang bisa dibersihkan. Ya, summa liyakulha. Kemudian kalau makanan itu masih bisa dikonsumsi, makan saja, tidak jadi masalah. Wala yada'ha lisyaiton. Jangan biarkan makanan itu dikonsumsi oleh setan. Cicir, wis cicir, wis. Ketika kita mengatakan yo wis makanan sing wis cicir itu langsung diserbu oleh setan. Seperti itu. Kalau masih memungkinkan untuk dikonsumsi. Nek gak ya wis piye maneh wis gak iso dikonsumsi kok. Ya, pas cicir, lah kok cicir neng telitong sapi misalnya, ya wis piye maneh gak iso lah. Ya, tapi kalau masih bisa, ayo diusahakan diambil. Ini salah satu adab yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah Allah yuhwija rafiqahu au mudhifahu ila an yaqulahu kul wa yuliha alaihi bal alaihi an yaqula fi adabin kifayatahu minat ta'ami min ghairi hayain au takallufin lil haya. Jadi an la yuhwija rafiqahu au mudhifahu. Apa ya? Tidak makso, tidak menekan
temannya atau tamunya ila an yaqula lahu, sampai terus kemudian mengatakan, ayo monggo dimangan, ayo tah dipangan tah, ya, ayo cepet tah dipangan. Tidak mengatakan bal alaihi an yaqula fi adabin, tapi dia hendaknya terus kemudian memakan dengan adab, kifayatahu minat to'am, yang cukup dari makanan itu, min ghairi hayain, tanpa harus malu-malu, au takallufin lil haya, atau pura-pura malu. Jadi maksudnya gini, ketika sampeyan itu bertamu, ini maksudnya seperti ini, ojo menampilkan ojo menampilkan gestur sing menunjukkan bahwa sampeyan itu segen gawe mangan ngono lho. Ngerti ya? Misal sampeyan namu disuguhi meneng ae, sampai tuan rumah itu mengatakan, ayo ta dipangan ta. Koyok muweksa-meksono tuan rumah sampean. Nah, ketika kita bertamu jangan sampai kita melakukan itu. Ya, nek wis disuruh monggo dipangan, yuk kita ambil. Ojo terus kemudian menampakkan bahwasanya diri kita ini orang yang pemalu begitu. Aku ape mangan asline tapi aku isin kok misalnya. Enggak, nek wis disuruh mangan ya mangan gitu saja. Dan itu salah satu kebiasaan orang kita yang mungkin dalam sebagian pandangan orang lain itu kurang baik. Dan kalau dibawa keluar itu juga kurang baik. Begini, nek sampeyan di luar ya, terutama di Arab ya, karena saya berinteraksinya dengan mereka ya cukup lama lah ya. Ketika orang Arab itu sudah mengatakan ayo dimakan, maka mereka benar-benar menginginkan bahwasanya kita makan. Duduk koyok wong Indonesia sing terkenal basa-basi. Ayo mangan, kadang-kadang ngono ku mau basa-basi tok. Orang Arab itu nek wis mempersilahkan sampean, ayo nang omah, ikut temenan dia mempersilahkan ayo nang omah, bukan basa-basi. Jajalan nek wong gini. Mampir Pak, sampean mampir temenan, wongnya pasti bingung. Badhe napa nggih? Lho, mau kan sampean sing mampirno aku, kok badhe napa? Ya aku mampir, sampean mampirno aku. Itu kan berarti cuma basa-basi tok. Contoh, ayo Pak, mangan Pak. Wongnya langsung marek melu mangan. Engko pasti dianggap gak duwe duga wong iki ya. Nek wong Arab ketika beliau mengatakan, "Ayo, tafadhol, makan kita." Sampeyan mangan. Justru ketika sampeyan nolak, itu dianggap gak sopan. Karena orang Arab itu berkata apa adanya, sesuai dengan nek sampeyan dijak mangan, dijak mangan. Akhirnya dulu ketika kita membicarakan tentang adabnya menghormati guru ya, ketika guru itu ngundang nang omah, langsung teko. Ini versinya orang Arab ya, langsung teko. Gak ngeroh mosok dosen sekali itu kok ngundang kita. Lo memang dosen itu senang di sana ya, senang kalau dikunjungi mahasiswanya, senang dia. Dan memang kadang-kadang mengajak mahasiswa untuk kemudian ke rumahnya makan-makan bareng gitu. Cuman gitu tok kadang-kadang itu. Dan tidak punya maksud apa-apa, pengen ngundang gitu saja. Bukan mergo tasyakuran, bukan mergo apa-apa, pengen ngundang tok. Ya. Nah, itu ketika mereka sudah mengatakan seperti itu ya sudah. Maka kita penuhi undangannya. Ya. Nek misalnya ada orang Arab kemudian mengatakan dia butuh bantuan tah. Iku bener-bener mereka ingin membantu. Nek wong kita kan kadang gak ya, dia butuh bantuan tah. Ngono ku aslinya mau abang-abang ambil toh. Padahal wis ngomong, "Iya Ji, aku butuh bantuan." Sepurone ya gak iso aku. Lho ngomong aku butuh bantuan. Seperti itu. Jadi kadang yes, kita harus tahu diri sih. Makanya saya yang istilahnya besar dengan budaya itu dari katakanlah dari 2004 sampai 2018, hampir 15 tahun hidup dengan kondisi yang seperti itu. Jadi kita itu terbiasa untuk tidak terlalu banyak basa-basi. Ya, misal, ayo nama, ya ayo nama gitu. Bukan terus kemudian basa-basi enggak. Ya, jadi ngomong A, yo isine A, ngomong B, yo isine B. Nah, kalau kadang-kadang sebagian orang kita kan ngomong A tapi niatnya B, C, D, E, kayak gitu ya. Nah, ini sering kan saya ngomong ke sampean. Nek saya ngomong apa, pahami apa adanya omongan saya itu wis. Makanya nek saya ngomong yo, mohon maaf kadang-kadang ya ceplos-ceplos yo, wis gak mandeng blas. Ya karena memang kita terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Nek apa yang ingin disampaikan, disampaikan aja.
bismillah. Gitu kok. Kayak begitu. Dene nanti ada hal yang mengandung kontra di masyarakat, ya kita diskusikan. Kalau saya ngajak diskusi, ayo diskusi beneran. Gitu, ya. Jadi nek sampeyan mengikuti dari awal, ya kalau saya tipenya, bar sampeyan ngerti, akan mengatakan apa adanya. Wis gak usah nganggo kode-kode, nganggo sandi-sandi morse barang, wis gak usah. Ayo abe wis. Masalahnya urusan awak dewe itu bukan barek 1-2 orang tok, enggak. Urusan kita itu ya banyak. Apa yang ingin dikatakan sampaikan langsung. Ya. Wis dianggap gak njawani ya wis. Pancene gedine gak ning Jawa. Seperti itu. Kita katakan saja apa adanya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sok-sokan isin padahal wis powengin padha barek sing kemarin kita katakan orang kita itu nek wayahe mangan gorengane karek siji pasti dipouan ding. Pou apik. Asline pengen njupuk ya asline. Tapi wisine malah. Nah, aku nek koyo ngono tak jupuk tambahan. Sing akhir iku berkah masalah ini aku sing oleh berkah. Tapi kadang kala koyo ngono kuwi ketika didarani wong iki, wis gak njawani to jane wong iki. Ya sepurone bapak, saya 14 tahun gak dijowo masalah. Ya seperti itu. Gak usah sini-sini. Nek wis disumunggaken ya langsung. Ya, enggak perlu terus kemudian sok-sok pura-pura malu-malu kucing begitu ya. Jangan malu-malu kucing begitu ya. Itu yang nomor 7. Yang terakhir, Allah yarfuqa bi rafiqihi bil aql. Fala yuhafilu an yakula aktsara minhu wala siyama idza kana ta'amu qalilan. Jangan menyaingi temannya itu dalam urusan makanan. Maksudnya apa? Ojo berusaha gawe berlomba dengan teman itu saat makan. Apa maneh nek panganane saiki. Pitik mau siji. Gawe wong loro, Ci. Wis aku tak mangan cepet bayah bar oleh iwake luwe akeh misalnya. Jangan niat seperti itu. Ya. Li annahu bidzalika yakunu akilan li haqqi ghairihi, karena kalau dia melakukan itu seolah-olah dia makan haknya orang lain. Ya wis santai saja makan. Cuman ya jenenge manungsa ya. Kadang-kala nek mangan lawuhe saiki iku pasti pengin oleh akeh. Itu wajar lah saya kira. Apa maneh nek panganane enak. Makanya kan nek di kita itu jarang terus kemudian ada kondangan, prasmanan itu juara. Karena orang itu cenderung akan berlomba-lomba untuk makan yang paling banyak. Ya, di kita kan jarang ya. Ini ono prasmanan tambah rugi akeh jarene. Ndok gak ngerti temenan tak gawe. Ya. Kita kan disuguhi piring sudah satu, jatahnya satu ya satu gitu. Ini di kota-kota itu kan pakai prasmanan rata-rata. Nah, itu kadangkala orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan yang paling banyak, padahal itu harusnya tidak terjadi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabalah bin Suhaim ketika terjadi masa paceklik di masa Abdullah bin Zubair, kemudian Allah memberikan mereka sedikit rezeki berupa kurma, terus Ibnu Umar itu lewat dan saat kita makan beliau mengatakan la tuqarinu fa inna Rasulullah naha anil ikron. Jangan kalian makan dengan niat menyaingi temannya. Jadi al-ikron itu begini teman-teman. Sampeyan mangan kurma yo. Koncone sampeyan mangane siji. Entek njupuk maneh. Entek njupuk maneh. Sampeyan gak langsung nyawuk 3-5 cekel ning kene dipangan. Itu ndak boleh. Ya, kalau di kita mungkin bukan kurma, apa? Kacang, kuaci, jagung, gitu ya. Cukup jupuk sisi tok dikupresi dipangan. Entek jupuk maneh. Kadang-kadang kan enggak jupuk wakeh ini. Jangan. Ya, itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali nek sampean izin. Aku jupuk tak cawok ngene gak apa-apa yo. Nek bilang enggak apa-apa yo enggak apa-apa. Kecuali nek wong Indonesia gak apa-apa iku artine popo. Balik mana ke kebiasaan. Baik, itu kira-kira beberapa adab yang perlu kita perhatikan sampai nomor 8. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di nomor 9 sampai terakhir, dan setelah itu adab setelah makan.
Ada 5 poin. Wallahu taala alam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan.